Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi singgungan negeri yang hukumnya bisa ditekuk dan menguntungkan penguasa. Anies mengatakan bahwa mudah-mudahan tidak ada di negara kita hal yang seperti itu. Lalu di mana nih? Maksudnya di Konoha itu. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Rashid Baswedan, berbicara mengenai ciri-ciri negara dengan institusi politik yang kerap memeras dan menyingkirkan pihak yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Pak Anies berharap Indonesia bukan merupakan negara dengan ciri-ciri yang seperti itu. Dan saya pikir dengan kalimat seperti ini Pak Anies seolah-olah memberikan sinyal kepada masyarakat bahwasanya ada hal yang menyimpang sekarang sedang terjadi, bahwasanya ketika ada orang-orang yang tidak selaras dengan pemerintah, dengan tidak selaras dengan penguasa, maka orang-orang itu harus disingkirkan. Dan itu sudah terjadi beberapa hari yang akan lalu dan beberapa hari yang akan mendatang. Karena saya pikir kasus-kasus yang telah menjerat mungkin sudah dikaitkan dengan hal itu. Kalimat-kalimat Pak Anies itu telah menyinggung hal tersebut. Ya, hal tersebut Pak Anies sampaikan dalam pidato kebangsaannya di puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu kemarin kawan-kawan. Awalnya, Pak Anies mengatakan negara dengan institusi politik yang bersifat memeras dan menyingkirkan cenderung mengonsolidasikan kekuatan kewenangan pada satu pimpinan, satu grup, dan satu kelompok saja. Ini yang menarik ini. Karena Pak Anies sudah mulai berani bersuara perihal sesuatu yang sedang terjadi yang menimpa negeri kita. Sesuatu yang yang menurut Pak Anies sudah tidak sesuai lagi dalam konsep kebangsaan yang telah dibangun dan pondasinya sudah diacak-acak itu. Ya, saya pikir positif juga kepada Pak Anies jika terus-menerus seperti ini, karena Pak Anies sudah terlanjur dicap sebagai antitesa Jokowi. Jadi misalnya kemudian elektabilitasnya naik itu karena pengaruh Pak Anies selalu seperti ini, menjadikan dirinya sebagai antitesa Pak Jokowi. Dan saya pikir kritik-kritik seperti ini harus Pak Anies sampaikan terus-menerus agar masyarakat paham bahwasanya memang perlu adanya perubahan di negeri tercinta ini. Itu imbasnya, kekuasaan tidak dibagikan secara merata kepada seluruh rakyat. Ketika kemudian politik sudah dipermainkan, maka imbasnya kekuatan tidak dibagikan secara merata, kekuasaan tidak dibagikan secara merata kepada seluruh rakyat. Itulah kemudian imbasnya itu. Nah, negara dengan institusi politik yang memeras dan menyingkirkan memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan di arena itu. Jadi seperti itu yang dikatakan oleh Pak Anies. Menurut Anies, jika ada negara yang seperti itu, biasanya aturan hukum yang ada di negeri tersebut mudah ditekuk. Ya, inilah yang kemudian Pak Anies seolah-olah ingin sampaikan bahwa negara dengan kekuasaan seperti itu yang telah menyingkirkan orang-orang yang tidak selaras dengan penguasa, maka negara seperti itu mudah ditekuk gitu. Bahkan kata Pak Anies, tidak jarang pula hukum dibuat hanya untuk menguntungkan pihak yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Inilah yang kemudian singgungan paling mematikan dari Pak Anies. Saya pikir sangat menampar buat penguasa saat ini, dan inilah yang kemudian menjadi kebanggaan tersendiri buat relawan dan para pendukung Pak Anies saat ini. Bagaimana kemudian sikap keberanian Pak Anies sudah mulai ditunjukkan, bagaimana kemudian sikap optimisme dan rasa percaya diri Pak Anies sudah mulai ditunjukkan. Saya lihat bagaimana kemudian Pak Anies sekarang ini itu dengan tampil seperti itu, saya pikir sudah ada dorongan yang kuat di belakangnya. Iya, sudah ada Pak SBY yang sudah turun gunung untuk membackup segala sesuatu yang terjadi dengan Pak Anies Baswedan. Sudah ada Pak JK yang berani secara terang-terangan juga
mengatakan bahwa iya, saya pikir mencarikan cawapres dari Pak Anies, jelas itu sudah menjadi dukungan, sudah seolah-olah mengatakan bahwa ia akan mendukung Pak Anies. Saya pikir seperti itu. Sudah ada Pak JK, sudah ada Pak SBY, dan saya pikir jika dua orang ini sudah ada, maka ya itulah yang menjadi sesuatu yang membuat Pak Anies Baswedan saat ini sudah mulai berani bersuara perihal kejanggalan-kejanggalan yang menurutnya sudah terjadi di negeri ini. Itu. Bahkan kata dia, tidak jarang pula hukum dibuat hanya untuk menguntungkan pihak yang berbeda di dalam lingkaran kekuasaan, yang berada di lingkaran kekuasaan. Nah, Pak Anies mengatakan lagi bahwa negara dengan institusi politik yang memeras, sering tidak mengindahkan etika, aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih itu. Nah, ini yang kemudian Pak Anies sampaikan di dalam acara pidato hari ulang tahun PKS kemarin. Nah, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan itu. Nah, kita bisa lihat bagaimana kemudian Pak Muldoko kemudian yang bekerja sama dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan kemudian berbisnis masalah sepeda motor listrik dan mobil listrik. Saya pikir ya, hal-hal seperti itu kan sudah terlihat, sudah nyata teman-teman. Nah, ini yang kemudian disentil-sentil sedikit oleh Pak Anies. Bukan sedikit juga sih, tapi memang saya lihat Pak Anies sekarang ini sudah mulai berani menyuarakan semua itu, menyuarakan ketidakadilan, menyuarakan sesuatu hal yang harus dirubah. Ya, menyuarakan perubahan kawan-kawan. Nah, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun berharap ciri-ciri negara dengan institusi politik memeras itu tidak ada di Indonesia. Iya, ya saya pikir ini kalimat pembackup yang awalnya kawan-kawan, yang awalnya mengatakan bahwa politik di Indonesia itu sudah mulai dipermainkan, tetapi di ujung kalimat itu, di ujung kalimatnya Pak Anies lagi dia bilang bahwa semoga hal seperti itu tidak terjadi di Indonesia. Jadi saya pikir seolah-olah ini memang menyerang sedikit-sedikit, itu sudah menusuk keluar lagi. Saya pikir seperti itu. Alangkah kerennya dan cerdasnya Pak Anies di bagian ini. Ya, relawan dan pendukung Pak Anies perlu berbangga akan hal itu. Kita lanjut lagi bahwa akan tetapi dirinya tetap menanyakan atau menanyakannya kepada kader PKS yang hadir. Para kader PKS mengaku merasakan realita itu terjadi di Indonesia. Iya. Mudah-mudahan tanda seperti itu tidak ada di negeri kita. Apa ada yang merasakan? Jangan sampai ada, karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan. Jadi saya pikir seperti itu, kalimat-kalimatnya Pak Anies ya sedikit menusuk-nusuk ke arah jantung pertahanan penguasa sekarang ini. Mungkin ada yang sekarang lagi panas ketika mendengar dan melihat berita-berita pemberitaan mengenai pidato Pak Anies di hari ulang tahun PKS pastinya. Ya, dan orang-orang yang panas itulah yang kemudian nantinya kita tunggu ide-ide dan gagasan apa yang bakal dibawa untuk bertarung pada Pilpres 2024. Jelas, ini bakal menarik untuk kita nantikan kawan-kawan. Nah, mengenai serangan-serangan Pak Anies ini, apakah kemudian mampu ditangkis oleh penguasa sekarang ini atau seperti apa? Menurut teman-teman seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, jadi share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Jadi terima kasih teman-teman telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.